Minggu ini, aku akan mendatangi kekasih-kekasihku. Walaupun mereka datang dari kota yang berbeda, mereka kenal satu sama lain. Kok bisa? Itu karena mereka tidak keberatan. Kekasihku yang pertama, seorang pegawai kantor biasa. Mungkin karena pekerjaannya sebagai administrator, kata-katanya sangat anggun, wangi, dan sangat ramah. Dan yang paling aku suka adalah tatapan matanya. Karena kami jarang bertemu dan bisa dibilang LDR-an, di akhir perjalanan kami, dia memberikan surat. Surat ini sangat penting karena berisikan isi hati kebahagiaannya. Dan aku pun melanjutkan perjalanan menuju kekasih kedua. Seorang siswi SMA. Sebenarnya agak sulit untukku mengikuti kesukaan anak ABG. Jadi, kami biasanya pergi ke kafe dengan tema yang imut-imut atau kafe kelinci. Walaupun begitu, aku sangat menyukai semangatnya. Entah sudah berapa lama, aku tidak melihatnya tertawa bebas seperti ini. Hari semakin larut, aku pun mengantarnya pulang. Di akhir perjalanan, ia juga memberikanku surat. Iya. Hal ini kami lakukan setelah kencan. Di hari selanjutnya, aku bertemu dengan pacarku yang ketiga. Seorang janda muda yang anaknya baru saja masuk SD. Setiap kami bertemu, ia semakin cantik dan cantik. Ia memang tidak sempurna, namun kulitnya seakan memancarkan pesona mentari yang sudah lama hatiku impikan. Dan dalam seminggu berkencan, aku akan menerima surat tersebut dari mereka semua. Aduh, maaf aku telat. Agak susah kalau keluar malam begini. Ini pacarku yang keempat. Shh, jangan bilang-bilang ya. Dia sebenarnya orang yang cukup terkenal. Dia seorang penyanyi dan penulis lagu. Kalau kalian lihat di internet, dia sangat ramah, sederhana dan bersemangat. Tapi aslinya, dia jauh lebih gila. Hebat. Dia punya tenaga berapa banyak sih? Tenaganya sejam sama dengan tenagaku 1 minggu. Titip salamku kepadanya. Orang sesempurna ini ternyata ada ya. Dan akhirnya, aku pun melanjutkan bertemu kekasihku yang terakhir. Dan dalam seminggu ini akan menjadi perjalanan yang terberat. Seorang bapak-bapak yang sudah berada di masa pensiun. Kalau sebelumnya aku kesulitan beradaptasi dengan anak ABG, sekarang rasanya dia yang akan kesulitan beradaptasi denganku. Rasanya seperti aku berkencan dengan ayahku sendiri. Tapi justru sebaliknya. Beliau sangat enak diajak berbincang hal-hal yang lebih dewasa dan tahu memberikan solusi dari masalah. Sebelum kau pergi, Bapak kasih sebuah pelukan untukmu. Tapi yang terpenting, keluarkan semua kerinduanmu, anakku. kami menemukan ketenangan satu sama lain. Akhirnya di hari Jumat ini, aku berkesempatan untuk bertemu orang yang paling kukasihi. Orang yang selalu kurindukan, yang selalu kukejar bayangannya. Mantan pacarku, calon istriku, mentariku, semangatku, sumber ketenanganku. Aku membawa surat-surat mereka. Iya, dia meninggal 4 tahun lalu. Di akhir hayatnya, dia berpesan untuk mendonorkan organ-organnya. Wajahnya saat itu tidak bisa aku lupakan. Bahkan dalam masa kritis hidup dan matinya, dia masih sempat memikirkan kepentingan orang lain dan menjadi cahaya mentari untuk banyak orang. Sudah 4 tahun lamanya hidupku berubah. Walaupun pekerjaanku tidak sehebat banyak orang,
Tapi aku sangat bersyukur dan berterima kasih padamu. Dengan mata ini, aku bisa melihat dunia yang lebih indah. Kakak, bagaimana kabarmu di sana? Tante dan adik di sini baik. Sudah 4 tahun lamanya kakak menolong adik. Di saat kami putus asa, ketika adik nyaris kalah saat berjuang melawan tumor tulang. Tapi kakak menolong kami, memberikan kesempatan kedua untuk kami merawat adik. Untuk melihat dia tumbuh dewasa adalah anugerah yang terbesar. Terima kasih, kakak. Beberapa tahun lalu, aku kehilangan suamiku ketika kami terjebak dalam kebakaran. Untungnya, saat itu anak kami sedang berada di sekolah. Tapi, luka yang menyisakan kepedihan, keputusasaan, dan penyesalan terhadap tragedi tersebut, kukira tak akan pernah hilang. Namun, di masa gelap tersebut, kamu datang dan menyelamatkanku yang nyaris tenggelam dalam kesedihan. Kamu memberikanku harapan untuk hidup kembali, untuk menjadi ibu dari anakku. Terima kasih. Hai, aku tahu kita tak pernah bertemu. Kita bahkan tak saling kenal. Tapi justru, itu yang membuat hubungan ini spesial. Beberapa tahun lalu, aku bukanlah siapa-siapa. Hanyalah gadis yang mengidamkan menjadi penulis dan musisi terkenal. Aku selalu ceroboh dan masa bodoh terhadap sekitar. Begitu juga dengan kesehatanku. Aku pikir mimpiku akan usai dalam umur muda karena sakit ginjal tersebut. Terlebih lagi, aku tak memiliki siapa-siapa. Tapi, siapa yang menyangka akan ada seseorang yang menolongku. Dan itu, kamu. Kamu memberikan kesempatan untukku memperbaiki hidup. Dan kesempatan untukku bernyanyi ke semua orang. Aku tidak tahu apa kamu bisa mendengar ini. Tapi, aku membuat lagu khusus untukmu. Oh iya, ada lagi yang terakhir. Aku minta maaf. Aku tidak sanggup membacanya. Dari Bapak yang dapat donor jantungmu. Berkatmu, dia bisa menghadiri pernikahan putrinya. Tapi saat dia memelukku, aku mendengar detak jantungmu. Dan saat itu, aku merasa kalau kamu masih hidup. Dan untuk menghargai jasanya, kami berenam sepakat untuk memberikan surat untuknya setiap 2 kali dalam setahun. Satu saat dia berulang tahun, dan satu di hari dia meninggalkan kami. Dan aku harap surat-surat ini tersampaikan kepadamu di sana. Dan tidak hanya surat ini. Aku harap kita bisa bertemu lagi di sana. Sayang.